Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini dalam kegiatan dengan kelompok pada ini. Nah, sebelum kegiatan yang bisa kita coba pelajari. Nah, untuk teman-teman ada yang mau mungkin Sebelum melaksanakan kegiatan pada hari ini ada pendidikan tentang menurut agama yang masing-masing. Mulai. Besar. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah di sini sudah ada yang tahu mengenai pendidikan kelompok ini? Belum. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pendidikan kelompok dan pendidikan. Nah, jadi kita di sini akan melaksanakan kelompok, di mana kita akan memberikan informasi dan juga pengalaman dalam suasana pendidikan kelompok ini. Nah, saya terima kasih kepada teman-teman karena sudah setia untuk hadir pada hari ini. Dan juga diharapkan teman-teman itu bisa lebih aktif ketika kita melakukan kegiatan ini. Dan juga bisa saling terbuka dan saling menghormati. Jadi, misalnya kalau kita sudah masuk ke dalam kegiatan nanti, itu diharapkan kesannya itu jadi misalnya ada yang membutuhkannya, boleh mengangkat teman-teman. Dan apabila misalnya ada yang menyangkut tentang informasi pribadi atau masalah pribadi itu nanti itu biarkan teman-teman kita merahasiakan. Nah, sebelumnya di sini apakah sudah saling kenal? Oke, jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Dan nanti kalian akan menyebutkan nama kalian dan juga sebutkan juga apa buah favorit kalian. Nah, dari situ nanti saya akan menggunakan aspek speaking. Jadi, boleh dari saya dulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvina, biasa dipanggilnya. Buah favorit saya itu apel. Nah, boleh dari sebelah sini dulu. Perkenalkan, nama saya sendiri biasa dipanggil buah favorit saya dulu. Kenalkan, nama saya buah favorit saya buah. Ini perkenalkan, nama saya buah favorit saya. Kenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Buah kesukaan saya anggur. Perkenalkan, saya Raisa. Buah kesukaan saya mangga. Perkenalkan, saya Ibu. Buah kesukaan saya semuanya. Kenalkan, saya Muhammad Sewan. Buah kesukaan saya kelapa. Oke, jadi kita sudah menyebutkan buah kesukaannya. Jadi tadi jadi kan sudah tahu kan. Nah, jadi gamesnya itu misalnya ya, saya kan tadi maksudnya saya apel. Nah, apel, saya nyebutkan apel pir. Nah, pir langsung jawab ke teman-temannya. Jadi ingatkan apa buah favorit tadi, buah favorit masing-masing. Kalau gitu, contohnya kayak gini. Kan buah favorit saya tadi apel kan, mas tadi kan kelapa. Nah, misalnya kalau dari saya semuanya, nah itu biasa semuanya. Nah, jadi kalau misalnya saya kan apel, nah jadi saya itu menyebutkan apel kelapa. Nah, jadi mas Iko boleh menyebutkan teman-teman yang lain. Terus sekarang mau ke siapa aja, nah dan teman-teman lain itu fokus ingatkan apa buah kesukaan masing-masing lagi. Misalnya Dimas bilang pir kan pirin. Nah, pirin itu main apa lagi? Teman-teman yang lain sebutkan pir apel misalnya seperti itu. Jadi fokus. Tapi kan mungkin ada yang bertanya untuk melakukan bukti. Siap? Kelapa? Jeruk. Semuanya. Mangga. Mangga. Semuanya. Mangga. Apel. Jeruk. Kelapa. Semuanya. Anggur.
Pir. Mangga. Mangga. Mengapa? Mangga. Semuanya. Pir. Semuanya. Mangga. Jeruk. Pir. Jeruk. Mangga. Mangga. Semuanya. Mangga. Apel. Semuanya. Mangga. Pir. Kelapa. Pir. Mangga. Jeruk. Anggur. Jeruk. Semangka. Pir. Mangga. Oh, kelapa. Semuanya. Jeruk. Pir. Apel. Jeruk. Semuanya. Apa? Jeruk. Kelapa. Apel. Sudah. Mangga. Apel. Jeruk. Anggur. Mangga. Apel. Semuanya. Semangka. Kelapa. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Kelapa. Jeruk. Pir. Semuanya. Mangga. Semuanya. Kelapa. Mangga. Apel. Anggur. Apel. Oke, sudah. Oke, sepertinya sudah kumpul semua dan sedikit bersemangat. Oke. Nah, jadi di sini kan kita akan melaksanakan masih Oke, jadi kan kita sudah melakukan game tadi untuk melatih kita dan juga sama kita. Nah, sekarang kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa menyampaikan menggunakan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ini soalnya dari kelapa dulu. Saya pembahasan kali ini enaknya pasar perdagangan. Dari saya saya pembahasan kali ini hanya mengenai laporan Ramadan. Kalau saya sih pergaulan bebas pada anak remaja. Saya setuju dengan Pak membahas masalah ini. kalau saya LGBT karena sekarang tuh LGBT itu ya enggak jaga juga dan kayak dinormalisasikan. Saya setuju dengan itu karena sekarang di lingkungan kita itu sudah melihat dan banyak sangat menarik sekali dari materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, ini mungkin kita langsung aja jadi apa sih hasil penjelasan ini? Oke, untuk dari Padel, ada yang setuju? Dari Aisyah? Dari Aisyah? Dari Ipan? Untuk di sini jangan bersama dengan dari anak-anaknya. Dari itu berdiri. Mau setuju? Setuju. Untuk Aisyah? Betul. Oke. Jadi karena kita sudah sepakat untuk topik itu setuju dengan akan membahas mengenai yang disampaikan oleh Ibu tadi mengenai LGBT. Di mana Ibu tadi menyampaikan bahwa LGBT itu sudah dianggap sebagai hal yang murah. Nah mungkin boleh nih dari Irin untuk mengungkapkan bagaimana sih lebih Kalau saya melihat sekarang tuh dari TikTok aja sih udah banyak terlihat kaum LGBT yang terlihat jelas tuh yang
yang sudah kita ketahui sekali itu hadir. Tapi karena di Indonesia tidak dinormalkan yang pindah ke surga. Ini teman-teman ada yang menambahkan atau menyampaikan? Boleh Resya dulu. Ya, kalau menurut saya sih LGBT itu sudah sangat normalisasi di Indonesia, karena misalnya orang yang LGBT itu sudah normalisasi gitu. Yang saya lihat kalau zaman dahulu kan ada orang yang LGBT itu sampai gitu. Jadi orang itu takut untuk mengumbarkan ke publik gitu. Sedangkan di zaman sekarang itu apa-apa diposting. Padahal mereka itu tahu mereka itu kelainan, tetapi mereka tetap mengepost, jadi mengabaikan norma-norma masyarakat. Jadi sehingga LGBT itu makin menjadi jadi. Saya setuju dengan pendapat dari saya yang menganggap LGBT ini adalah organisasi. Menurut saya tidak hanya di sosial media saja, tetapi di lingkungan sekitar kita ini, terutama di Bengkulu itu saya pernah melihat LGBT laki-laki sama laki-laki itu seperti jalan bareng, jogging, dan menggunakan baju-baju yang menurut saya itu tidak enak dipandang sebagai laki-laki. Jadi menurut saya ini hal yang sangat buruk. Yang lain? Ya, jadi kita ini juga mungkin tidak akan sebutkan, tapi mungkin di fakultas itu ada perkumpulannya. Di fakultas jadi menurut saya ini kan memang sedikit kemarin, tapi dia itu normal itu banyak diincar oleh orang-orang LGBT ini. Dia itu sering tidak dia itu normal karena dia paling ada dia atau menjadi cerita gitu, pasti dia bisa cerita kepada saya, lihat ini dalam blog gitu, aku maksud hal baru itu aku maksud, mungkin kita tersinggung karena memang butuh sedikit kemarin sedikit saya sebenarnya juga kecil lah. Jadi ya jadi mungkin dikiranya itu termasuk dalam bagian mereka gitu. Nah kemudian dalam kumpulan ini ternyata ada teman saya itu yang juga termasuk anggota dari teman saya itu baru ketahuan waktu dia itu mau mendapatkan kunci rumah yang dibikin temannya itu waktu malam-malam dulu. Ternyata di rumah temannya itu ada pacar temannya kan, ya sesama laki-laki. Nah, dia baru tahu situ karena mungkin pacar temannya itu cemburu kan, karena kan kalau dari ini nanti karena kan nama panggilan temannya itu bisa dibilang seperti kita manggil saya tapi sebenarnya itu memang namanya gitu. Nah, memang namanya itu. Jadi mungkin di pikiran pacarnya yang LGBT itu dia itu memanggil panggilan saya gitu. Saya itu memanggil panggilan saya. Jadi dia itu langsung bilang, sayang aku mau minum gitu kan. Jadi ketahuan kan temannya dia LGBT. Kemudian teman saya itu langsung bercerita kepada saya kan. Dia itu tidak menyangka bahwa temannya itu seorang LGBT yang kan dilihat dari profil wajah terus itu sekitar yang baik-baik saja yang berteman gitu ya, bukan menyangka bahwa orang ini LGBT. Kemudian ternyata setelah disuruh lagi itu tuh ternyata temannya ini pernah ikut kampus merdeka PMM itu keluar kota kan, keluar kota. Nah di sanalah dia tuh ketemu sama pacarnya yang sekarang ini. Di sanalah dia tuh merasa bahwa ternyata dia ini suka sama ini. Nah mungkin juga itu pengaruh lingkungan.
menyelidiki. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi di kota itu. Oke? Karena itu juga ada yang bisa jadi mungkin di luar dunia itu bisa. Nah, dan di luar itu dia lebih jadi nama itu dia tuh kayak yang misalkan kayak kita kan biasanya kayak bandolan atau apa gitu. Nah, dia tuh kalau kita tuh ikut gitu, mulai dari mungkin dari visual, dari picture atau segala macam. Nah, dari situ dia kayak mulai termasuk kayak juga. Nanti semakin lama si cowok ini sukanya itu berubah. Jadi dia udah merasa bahwa dirinya itu sampai gitu. Nah, udah nggak ada di nomor pacarnya tuh ada. Itu maksudnya kayak lebih dominan ke itu kan. Jadi mungkin dia udah termasuk di salah satu ini gitu. Karena dia memang pernah nggak terlupa sih, tapi kayak kita tuh sedikit keluarga itu kayak sudah mendeteksi, sudah inilah karena dia terlihat dari bilang dia tuh suka sama temannya tadi. Saya pernah menginfoin akun seorang LGBT kalau di TikTok karena saya penasaran saya bukan penasaran saya kok bisa sih dia itu suka sama gini gitu enggak kalau pikirnya tuh bisa seperti itu. Jadi saya lihat di komentar dia bisa kita mengapa dia jadi seperti itu, bisa jadi karena dia itu trauma dengan laki-laki. Ini yang kedua yang saya lihat. Jadi dia itu trauma dengan laki-laki, mungkin dia mengalami kekerasan atau hal yang tidak enak dari perilaku si cowok. Dan itu kedua dia juga merasa kalau si cowok itu tidak bisa mengerti apa sih yang mau perempuan. Jadi karena sama perempuan jadi bisa mengerti perempuan itu maunya seginiin, jadi dia lebih mendengar diri. Yaitu mengenai kasus yang tadi dia bilang tadi kan sekarang kan LGBT semakin mengumbar kan, apalagi contohnya yang radio. Seperti yang kita lihat dulu radio itu kita menganggap itu aneh kan, komentar di posnya itu selalu dipenuhi dengan ya sadar diri, pokoknya maksudnya menyadari dia. Coba kita lihat lagi sekarang masyarakat Indonesia malah sudah memikirnya itu sudah menormalisasikan. Oh enggak sih maksudnya? Jadi kalau dulu kita memijitnya, maksudnya dia sadar. Kalau sekarang malah komentaran dia lucu, kita juga ikut lucu. Jadi kita itu menganggapnya nggak aneh lagi. Jadi apa ya? Pemikiran orang Indonesia ini kurang meningkatkan normalisasi norma-norma yang ada. Jadi kurang radio itu pintu gerbang menuju pintu gerbang dari kelompok LGBT itu untuk menunjukkan diri mereka. Karena ketika sebelum ada radio yang viral, yang berani menunjukkan dirinya bahwa dia itu seorang gay, itu belum ada gitu, kasus-kasus yang terlalu viral juga mengenai LGBT ini kan. Ada sih sebelum itu mengenai kelompok-kelompok yang protes masalah ini, tapi mereka tidak menunjukkan diri mereka. Nah, namun ketika adanya radio dan juga karena respon-respon orang ini menganggap itu lucu segala macam, ketika dibawa itu tidak adanya sanksi sosial yang kuat, menyebabkan banyak orang berpikir bahwa oh cuma begini aja yang bukan orang-orang pada bagian sanksi sosial yang memberikan orang-orang pada kita. Jadi yang apa berarti kita tunjukkan bahwa kita ini gay, bahwa kita ini sangat unik. Kemudian juga itu tuh apa ya?
keberanian mereka itu pasti muncul ketika ada orang yang ketika sudah dipergunakan ternyata dia tidak mendapatkan keputusan bersama. Jadi keberanian orang ini muncul. Mungkin saya tuh kayak berpendapat. Saya berpendapat mengenai eksistensi LGBT Indonesia itu sebagai contoh tahun lalu 24 Mei 2023 itu kan Hari Perempuan Dunia. Jadi kelompok tersebut itu menganugerahi kelompok feminis juga dengan alasan bahwa perempuan yang mencintai perempuan itu adalah hak seorang perempuan. Maksudnya itu mereka tuh berhitung bahwasanya cinta itu harus sama rata. Cinta itu tidak mengenal gender ataupun usia seperti itu. Mungkin itu yang mereka sering berhitung. Namun untuk yang dikatakan oleh saudari Kaisa tadi bahwasanya pemikiran orang Indonesia itu kan tidak meningkatkan lagi normalisasi. Nah, itu sebagiannya. Namun sebagian besarnya rakyat Indonesia itu kan progresif ataupun masih tradisional. Bahwasanya perempuan itu, coba dipikirkan, perempuan itu seharusnya di dapur ataupun perempuan itu seharusnya mengurus anak. Mungkin masih dibilang ada kontranya kelompoknya itu. Mungkin itu saja dari saya. Di tempat pakai ini menurut saya LGBT ini terbentuk dari pola pikiran dari trauma, hubungannya, atau juga karena lingkungan keluarga. Coba bayangkan ketika orang yang tidak memiliki seorang ayah, anak yang tidak memiliki seorang ayah, dan hanya memiliki seorang ibu dan kakak-kakaknya atau adik-adiknya ini perempuan semuanya, dan hanya dia sendiri yang laki-laki, itu bisa menyebabkan identitas dirinya itu abu-abu, sama-sama. Jadi tidak ada pengertian dari orang tuanya bahwa laki-laki itu seharusnya seperti ini, laki-laki itu kewajibannya begini, laki-laki itu pokoknya identitasnya itu tidak dihidupkan gitu. Maka dia akan mengikuti ibu dan kakak-kakaknya ini. Dia merasa bahwa dia itu bagian dari mereka. Dia tidak sama kita, dia juga harus melakukan seperti yang dilakukan. Dia harus menyukai orang yang sama seperti ibu dan kakak-kakaknya. Dia artinya laki-laki. Dan juga dari trauma soal mungkin tidaknya dari skema itu istilahnya itu stop apa sih? Iya, stop. Dimana korban ini merasakan kasih sayang atau perhatian kepada pelakunya gitu. Dimana ketika seseorang itu pernah diperkosa atau oleh sesama jenis itu akan menjadikan trauma atau yang namanya itu stop. Jadi perhatian atau merasakan kasih sayang kepada pelakunya. Ketika itu terjadi, dia akan menyukai pelakunya. Yang artinya ketika dia diperkosa oleh sesama jenis, dia akan menyukai sesama jenis juga. Kemudian ketika ada trauma dari mungkin dapat kekerasan fisik dari wanita, dapat kekerasan fisik dari laki-laki, atau laki-laki dapat kekerasan fisik dari ibunya, dia bisa saja berpikir bahwa kelompok ini jahat dan kelompok ini baik. Jadi menurut saya itu pada bagaimana situasi mendidik pola pikir. Saya ingin menanggapi dari juga saya akan
Ini mungkin satu pertanyaan. Ya. Kalau untuk saudara yang ketiga tadi itu mengenai berpikir kan, tapi itu juga memang bisa terjadi karena berpikir dan lingkungan itu sangat mempengaruhi dalam kembang tumbuhnya seorang anak. Karena saya memiliki tetangga dan dia memiliki anak laki-laki, tapi dia itu suka memakai pakaian perempuan, berbicara seperti perempuan, yaitu di suaranya dia melengking-melengkingkan, kan? Nah, itu karena setelah saya cari tahu, lingkungannya itu memang dipenuhi dengan perempuan dan adik-adiknya perempuan karena dia biasa bermain dengan perempuan. Dan juga saya tidak bisa tahu dan saya sedih sebenarnya karena itu masih kecil kan, memang tumbuhnya pasti akan terganggu. Mungkin dari situ juga terbentuknya dari LGBT tersebut. Dan pertanyaan saya yaitu, kan LGBT itu ada yang mencak ragil kan, dimulai sudah mencak perempuannya kan, tapi lelakinya kok mencak lakinya ini kan udah mencak dimulai. Sebenarnya itu kan bisa dikatakan masih normal, benar bisa kayak kan. Tapi waktu yang pakai ragil itu, waktu kita pakai ragil kan, lagi kan ini kan bukan pak, lagi itu kayak dia itu timur nih kan, lagi dia mau katanya mau, terus menurut saya ya, kaum LGBT itu bisa dilakukan rehabilitasi. Kita bisa kalau misalnya ada teman dekat kalian yang LGBT, kalian bisa juga menyarankan untuk mereka berkonsul ke psikologi lagi, atau bagaimana caranya biar menyadarkan mereka itu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu bisa diobati asal kita bisa membantu mereka. Jangan kita menghujat mereka. Jadi kita energi mendorong dia untuk berubah. Mungkin dari yang lain ada lagi yang mau menanggapi kelas 12. Saya sedikit menambahkan lagi mengenai yang apa yang saya teman-teman tadi, mengenai LGBT ya. Jadi kan sudah dikatakan tadi sudah kurang, seperti sudah banyak sekali yang kita temui bagaimana hubungan kita dan sosial media, di mana sosial media itu juga berpengaruh. Dan juga pengaruh dari lingkungan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada juga pengaruh dari keluarga. Dan sosial media itu sangat berpengaruh ya, apalagi teknologi sekarang sangat berkembang. Nah, mungkin hari ini pembahasan kita mengenai LGBT sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan membahas lagi mengenai pendidikan kelompok lagi dengan pembahasan yang berbeda dari teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan mengungkapkan pesan-pesannya. Ada teman-teman? Ada? Kalau pesan saya ya, sebenarnya kita dengan pasangan kita, untuk perempuan dan laki-laki, janganlah mencari yang sama. Nah, karena Indonesia kan menerima segala sesuatu yang berbeda, namun kita menolak adanya penyakit ini membuatnya berbeda. Kalau pesan saya, jika kita punya teman seperti itu, kita bimbing dan kita bantu. Terima kasih pada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pesan-pesan kita hari ini. Untuk kesimpulan dari pesan kita pada hari ini, sampaikan kesimpulan kita.
saya Raisa. Kesimpulannya, menurut saya setelah kita berbagi informasi ini, kalau mengenai hal yang begitu itu kita harus tetap menjunjung norma-norma yang ada, jangan kita menggunakan hal tersebut karena itu lain. Jika kita punya jika orang di sekitar kita ada yang seperti itu, atau lebih dari kita untuk membantu dia jalan yang benar. Terima kasih kepada kita. Ada yang lain, ada lagi yang memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, untuk pesannya nih, pesan dan juga harapan dari teman-teman. Boleh Rasha lagi? Dan saya, teman-teman tetap hadir di pertemuan selanjutnya dengan waktu yang tepat waktu dan seperti tadi kita lihat. Harapannya Risha apa sih? Harapannya tetap kompak, tetap datang bimbingan tepat waktu. Mau depannya kita bisa tepat waktu dan kita bisa melakukan. Untuk kegiatan selanjutnya kita kan akan melakukan lagi dengan kelompok. Nah, dari teman-teman ada yang mengusulkan kapan dan waktunya? Pada Saya menyarankan jam 8 hari ini seperti biasa. pada yang lain ada lagi. Berarti setuju kita akan melaksanakan lagi pada jam 8 pada pukul 8 hari Senin di ruangan ini lagi. Nah, jadi untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya. Minggu depan lagi kita bisa bertemu lagi dalam bimbingan kelompok dalam keadaan yang sehat. Dan semoga kita bisa belajar dari kajian. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Nah, untuk teman-teman ada yang mau memimpin untuk berdoa? Pada panel. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini adalah kita berdoa untuk agama dan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada panel untuk semua